Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fansi botak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Flash yang dikejutkan dengan serangan super cepat dari dua monster ninja kriminal milik Asosiasi Monster. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 96 versi Read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 96 ini pertempuran puncak antara Flash melawan dua monster ninja kriminal berlanjut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan si Punowin yang terus menyerang Flash secara bertubi-tubi di atas jembatan. Dengan menggunakan kedua pedangnya yang melengkung itu, Win memberikan serangan ledakan kepada Flash, membuatnya terdorong cukup jauh. Dengan kecepatan kilat, Gouka no Furemu berlari ke belakang pahlawan berponi itu dan bersiap menebas Flash yang sedang terpental. Akan tetapi dengan pedangnya, Flash mampu menahan tebasan pedang api yang Furemu lancarkan. Melihat Flash yang mampu bertahan, dengan sigap Furemu melancarkan serangan lanjutan dengan tebasan apinya secara bertubi-tubi. Serangan tersebut membuat area jembatan tempat Flash berpijak menjadi terpotong-potong. Namun kembali lagi, dengan pedangnya Flash mampu menangkis semua serangan yang dilancarkan Furemu. Akan tetapi jembatan tempat Flash berpijak runtuh karena tebasan barusan. Dari arah belakang ada Win yang terdiam melihat Flash yang sedang menahan serangan dari Furemu itu. Win terkejut dan bertanya dalam hati, tidak mungkin Flash mampu menahan serangan besarnya tadi, apalagi sudah dalam wujud monster. Win menduga jika kejadian barusan hanyalah kebetulan semata. Melihat tempat dia berpijak segera runtuh, dengan sigap Flash melancarkan serangan tebasan kilat cahaya ke arah Furemu. Sontak Furemu langsung menahan tebasan dari Flash menggunakan pedang apinya. Namun perlahan pedang api milik Furemu mengalami keretakan, dan secara mengejutkan pedang miliknya malah patah akibat serangan besar yang Flash lancarkan tersebut. Furemu terkejut dan dia baru menyadari jika tujuan dari Flash sebenarnya adalah menghancurkan senjata dari Furemu saja. Dengan percaya diri, Flash berkata jika serangan Furemu barusan terlalu lemah, dan hal itu semakin tidak berguna jika semua kecepatan tersebut tidak diimbangi dengan otak yang cerdas. Tidak terima dengan perkataan Flash, dengan cepat Furemu mencoba memukulnya dengan pukulan api dari tangan kirinya. Akan tetapi Flash dapat menghindari serangan itu dengan mudah. Win yang melihat pertarungan mereka berdua merasa jika kemampuan bertarung yang dimiliki Flash berada di level jenius, sama seperti kedua monster ninja itu. Namun menurut Win, Flash masih jauh lebih unggul dalam hal kesempurnaan teknis. Win mengakui kekuatan Flash dengan berkata jika mereka berdua tak bisa melihat kelemahan dalam hal kekuatan dan kecepatan pada setiap gerakan yang Flash keluarkan. Bahkan dengan kekuatan tersebut dari seluruh anggota Asosiasi Monster, mungkin hanya Win dan Furemu saja yang mampu menghadapi Flash seorang. Akan tetapi Flash menyanggah ungkapan tersebut dan berkata jika Win dan Furemu tidak ada bedanya dengan para monster lainnya, karena dia sudah mengetahui semua jurus kedua monster ninja itu baik dari luar maupun dari dalam. Selain itu, alasan lainnya adalah Flash sudah melakukan latihan lebih keras dibanding siapapun, khususnya bagi Win dan Furemu. Menurut Flash, semakin hebat sang pertarung, maka akan semakin teguh pula tekadnya untuk tidak mengambil jalan yang salah, bukannya malah membelot dan menjadi bagian dari para monster. Setelah itu, Win mendekati Furemu dan bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Furemu berkata kalau sudah waktunya membuang gaya bertarung sebagai ninja, karena mereka sudah tidak lagi membutuhkan jurus ataupun alat apapun, dan mereka akan menghabisi Flash dalam mode monster. Win menambahkan jika dengan kecepatan mereka berdua yang luar biasa, mereka akan mempermalukan Flash, dan mungkin itu adalah pertunjukan terakhir dari orang yang telah membuat Win dan Furemu membuang kebanggaan mereka yang tersisa sebagai ninja. Win dan Furemu berkata jika mereka akan menyerang Flash secara bertubi-tubi dengan menggunakan kecepatan terhebat yang selama ini sengaja mereka segel hanya demi menghancurkan Flash seorang. Barulah setelah itu Flash akan mengapresiasi perbedaan besar antara dia dan para monster sebelum menghembuskan nafas terakhir. Furemu mengucapkan kata selamat tinggal kepada Flash untuk terakhir kalinya.
Setelah itu, dengan gerakan kilat, mereka bertiga melompat sangat tinggi. Saking besarnya lompatan tersebut membuat jembatan bawah yang mereka pijak tadi hancur. Flashy Flash mendarat di langit-langit jembatan yang berada di atasnya. Namun dengan kecepatan tinggi, Wind dan Furemu menabrak jembatan tersebut dari bawah dengan sangat keras. Hal itu membuat Flashy Flash terangkat ke atas. Melihat pertahanannya terbuka, dengan cepat Wind menendang pahlawan berponi itu sampai membuatnya terdorong cukup jauh ke belakang. Setelah itu, Furemu segera menghantam Flashy Flash yang terdorong itu dengan kecepatan tinggi. Namun dengan sigap, pahlawan kelas S itu menghindari serangan tersebut dengan cara berbalik arah dan menyerang Wind dengan tebasan pedangnya secara bertubi-tubi. Di luar dugaan, Wind mampu menahan serangan itu sembari menyerang balik tebasan pedang tersebut. Setelah itu, kedua monster ninja tersebut melakukan serangan kombinasi dengan tendangan pedang badai dari arah depan dan belakang Flashy Flash. Melihat posisinya yang semakin tersudut, Flashy Flash menghindari serangan kombinasi itu dan melompat sangat tinggi ke langit jurang paling atas. Secara mengejutkan, dengan kecepatan super gila, Wind malah mampu melampaui kecepatan lompatan Flashy Flash dan menunggunya di atap gedung. Sambil tersenyum, Wind berkata jika kecepatan mereka berdua telah melampaui pahlawan berponi itu setelah mereka berubah menjadi monster. Wind meminta Flashy Flash untuk tidak mengecewakan mereka berdua. Setelah itu, dengan sigap, Wind menebas Flashy Flash menggunakan cakarnya. Serangan tersebut membuat pedang pahlawan kelas S itu terlempar ke udara. Tiba-tiba datanglah Furemu yang ikut melompat dan mencoba menghantam Flashy Flash lagi dari bawah. Lompatan itu membuat atap dari jurang tersebut menjadi hancur. Namun dengan kecepatan tinggi, Flashy Flash mampu menghindar dan dia mencoba mengejar pedangnya yang terlempar sebelumnya. Akan tetapi, Wind dan Furemu tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Dengan gerakan super kilat, mereka mengejar Flashy Flash dan memukulinya secara bertubi-tubi dari arah kiri dan kanan. Flashy Flash berusaha menghindari serangan tersebut, namun pukulan dari Wind dan Furemu yang begitu cepat dan besar membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Bahkan efeknya membuat area di sekitar jurang mengalami kehancuran yang begitu besar. Flashy Flash yang tidak membawa pedangnya itu hanya bisa bertahan dari pukulan besar tersebut. Serangan super cepat itu membuat Flashy Flash terjatuh di atas jembatan dengan sangat keras, bahkan sampai menyebabkan mulut serta hidungnya bersibah darah. Melihat Flashy Flash yang terjatuh tidak berdaya, Wind dan Furemu tidak memberikan kesempatan pahlawan berwarna itu untuk bangkit dan langsung melancarkan serangan terakhir. Namun secara tak terduga, Flashy Flash mampu berdiri dan secara mengejutkan malah melancarkan tendangan cahaya super cepatnya ke arah mereka berdua. Saking cepatnya tendangan tersebut sampai membuat Wind dan Furemu tertahan dan tidak bisa melancarkan serangan terakhir mereka. Kedua monster ninja tersebut tidak bisa berbuat apa-apa dan masih tertahan menerima tendangan super cepat itu. Mereka berencana mengatur formasi lagi untuk menyerang Flashy Flash. Namun setelah berhasil menahan kedua monster ninja tersebut, dengan kecepatan kilatnya Flashy Flash berlari ke arah tempat pedangnya terlempar. Setelah itu dia menangkap pedang tersebut dan mengambil kuda-kuda untuk serangan terakhirnya. Lalu dengan sekali tebas dengan jurus tebasan cahayanya, membuat tubuh dari Wind dan Furemu yang dalam mode monster dengan tubuh yang begitu keras dapat terbelah menjadi dua bagian. Efek serangan kilat besar barusan membuat mereka berdua meledak. Tidak sampai di situ saja, akibat pertempuran besar mereka membuat tebing-tebing dan bebatuan di sekitar jurang ikut hancur secara bersamaan. Semakin lama efek kehancurannya semakin membesar. Tebing-tebing dan bebatuan tersebut berjatuhan ke dalam jurang. Perlahan potongan tubuh dari Wind dan Furemu juga ikutan terjatuh. Namun badan mereka berdua masih berada di atas jembatan yang hampir roboh itu. Wind dan Furemu bertanya kepada Flashy Flash jika memang punya jurus pamungkas, kenapa dia tidak menggunakannya dari awal. Sambil menyarungkan pedangnya, Flashy Flash menjawab kalau dia cuma mencari celah yang pas saja agar dia bisa langsung menghabisi mereka berdua secara bersamaan. Karena menurut Flashy Flash akan terjadi masalah jikalau nanti salah satu dari Wind dan Furemu sampai berhasil kabur. Sebab para pahlawan kelas S yang lain mungkin akan kesulitan jika harus berhadapan dengan kecepatan yang dimiliki mereka berdua. Flashy Flash menambahkan kalau strategi terbaik yang dimiliki Wind dan Furemu mestinya menghindari pertarungan dengan dirinya bagaimanapun caranya. Karena Flashy Flash lah satu-satunya pahlawan yang dapat mengalahkan kedua monster ninja tersebut. Oh ya, kalau soal Saitama itu pengecualian ya guys. Mendengar ucapan barusan, Wind dan Furemu yang sedang sekarat itu merasa kesal karena mereka telah gagal membunuh pahlawan yang notabene adalah juniornya sendiri. Furemu yang sekarat itu bercerita jika pembunuh bayaran seperti mereka berdua hanya bergerak dalam bayangan saja. Mereka diperlakukan sebagai alat dan dimanfaatkan sampai mati. Sebenarnya mereka berdua ingin berada di pihak yang menjara dan yang berkuasa. Mereka juga sudah mencoba semua cara untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, termasuk menjadi monster.
Terakhir, sambil menutup dan meneteskan air mata, Furemu bertanya kepada Flashy Flash, sebenarnya apa yang kurang dari mereka berdua? Flashy Flash hanya terdiam sambil berjalan menjauhi reruntuhan itu. Perlahan, potongan tubuh dari kedua ninja buronan tersebut juga ikut jatuh ke jurang. Lalu sambil menoleh ke belakang, pahlawan kelas S itu menjawab, jika kekurangan dari mereka berdua adalah kurangnya latihan saja. Setelah itu, Flashy Flash berjalan memasuki lorong markas asosiasi monster, diiringi suara gemuruh dari tebing dan bebatuan yang runtuh. Beberapa saat setelahnya, Flashy Flash berjalan di dalam lorong cukup lama. Dia bertanya-tanya di manakah posisinya sekarang ini. Lalu Flashy Flash teringat dengan alat komunikasi yang Child Emperor berikan. Dia berencana melihat lokasinya sekarang dengan menggunakan peta digital yang tertanam di dalam alat komunikasi tersebut. Akan tetapi setelah mencari-cari cukup lama di dalam saku dan baju, Flashy Flash kebingungan. Dia tidak menemukan alat komunikasinya sama sekali. Flashy Flash bertanya-tanya, apakah dia telah menjatuhkan alat komunikasinya itu saat pertarungan barusan atau di mana? Waduh, kayaknya Flashy Flash bakal tersesat nih guys. Jika benar pahlawan berponi itu akan tersesat, mampukah dia nantinya menyusuri dan keluar dari markas asosiasi monster dengan selamat? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 96 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 96 ending scene-nya memperlihatkan Flashy Flash yang berhasil mengalahkan dua monster ninja milik asosiasi monster. Namun setelah itu dia malah tersesat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian langsung dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man season 3 selanjutnya.